Kali ini permainannya adalah tarik tambang. Tarik tambang? Ya, dengarkan peraturannya. Jika kalian terseret sampai garis depan, kalian akan tereliminasi. Otomatis, kalian yang menyeret sampai garis belakang adalah pemenangnya. Kedua, karena peserta hanya tinggal kalian berdua, maka kalian bisa minta bantuan siapapun di sini kecuali petugas. Bantuan? Apa maksudnya? Bukankah di sini hanya ada petugas dan pemain? Sama aja bohong. Tidak ada orang lain di sini. Apa kalian paham? Paham. Sebelum permainan ini dimulai, jangan lupa baca bismillah, buang keserakahan, dan jangan ada dendam di antara kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, aku tidak mau mengotori tangan ini dengan menjadi sebab kematian temanku sendiri. Ya Allah, bagaimana ini? Kenapa dia tiba-tiba berhenti? Bantuan siapapun di sini kecuali petugas. Dan jangan ada dendam di antara kalian. Ya, aku mengerti. Lupakan saja dia mikirin apa. Aku harus menang. Ya, tunggu, berhentilah, kita akan bicara. Tidak, kamu pasti mau mengecohku. Dengar, aku tahu siapa yang bisa membantu dalam permainan ini. Apa maksudmu? Ya, kita saling membantu. Jangan menipuku. Dengar, aturannya hanya siapa saja yang terseret yang akan dieliminasi. Itu artinya tidak ada yang dieliminasi jika tidak ada yang terseret ke garis. Kedua, yang dilarang adalah minta bantuan petugas. Artinya boleh minta bantuan sesama pemain. Bagaimana bisa aku percaya? Kamu ingat suara pemandu tadi? Buang keserakahan dan jangan ada dendam. Itu artinya kita harus bekerja sama. Benar juga ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Petugas, aku ingin minta bantuan. Siapa yang ingin kau mintai bantuan? Dia. Kenapa dia? Dia adalah lawanmu. Tapi dia bukan petugas. Jadi, tidak ada larangan memintanya, bukan? Baiklah. Kita tinggal tarik bersama sampai garis belakang dan kita akan menang bersama. Baik. Alhamdulillah. Selamat, peserta 076 dan 025 berhasil. Lihat kalimat nabinya, al-imanu yazidu wa yantaqus. Iman itu kadang naik, bertambah, kadang turun, berkurang. Lihat rumusnya, yazidu bit-ta'ah. Dia akan naik bertambah dengan banyak mengerjakan ketaatan. Jadi kalau teman-teman ingin menguat imannya, antum tingkatkan ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan itu amal saleh. Orang lain salat fardu, antum tambah salat sunnah. Orang lain berjamaah di rumah, antum berjamaah di masjid. Orang lain baca 1 ayat, antum 10 ayat. Orang lain 10 ayat, antum 1 juz. Orang lain sedekah 1000, antum 100.000. Macam-macam, kumpulkan. Nanti akan terjadi suasana kenikmatan iman. Dulu, maaf, ketinggalan sholat fardu, perasaan biasa. Sekarang tertinggal sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Subuh 4.30, antum bangun jam 4:25, bisa nangis antum. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Diceritakan bahwasanya kelak di hari kiamat, Rasulullah ketika berjalan, ada orang yang sudah dicambuki oleh malaikat sebelum neraka. Ketika orang tersebut melihat Rasulullah, dan dia adalah umat Nabi Muhammad, dia langsung bergantung di jubah Nabi Muhammad dan mengatakan, syafi'ni ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah akan mengangkat tangan, akan mohon kepada Allah, karena beliau sangat rahmat, sangat cinta kepada umatnya. Sebelum Rasulullah mengucapkan doa, malaikat yang mencambuki orang tersebut mengatakan, inna khasmahu Ramadan. Ya Rasulullah, musuh orang ini, saksi yang memberatkan orang ini di hadapan Allah adalah Ramadan, karena bukan hanya dia tidak puasa di bulan Ramadan, malah dia bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Yang tadinya Rasulullah akan berdoa, beliau membalik tangan dan mengatakan, ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan. Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih.
Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa.